Putri Duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari pinggang sampai kepala. Sedangkan bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah menyerupai ikan dan merupakan makhluk mitologis. Golongan makhluk separuh manusia, separuh hewan. Putri Duyung juga kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam, dan penenggelaman. Sedangkan pada tradisi lainnya, makhluk mitologi itu digambarkan memiliki sifat baik dan penyayang, menganugerahkan hadiah atau jatuh cinta pada manusia. Itu kan dongeng legend ya, kita kan tahu-tahunya dari film. Tapi kalau beneran ada manusia separuhnya tuh ikan tuh kayaknya nggak masuk akal sih. Iya, Ya? aku juga sama. Aku sih nggak percaya, cuman Kayaknya ya karena cuma mitos sering ya, ya. terjadi film-filmnya sering dibuat kan, ya jadi kita tahu itu ada suatu dongeng dan hayalan aja. Kalau menurut aku sih ada suatu hal yang itu tuh mesti sebenarnya mungkin zaman dulu kala memang benar-benar ada, cuma kita kan tidak yakin karena kita tidak bisa melihatnya. Kalau percaya atau tidak, aku lebih ke gini, mungkin ada. Dan aku percaya itu ada makhluk di laut itu, tapi aku kan nggak tahu bentuknya gitu loh. Cuman orang kan taunya itu ada manusia tapi ikan gitu. Dan itu aku belum tahu benar-benar melihat, jadi aku gimana ya dibilang percaya atau enggak? Ya percaya, tapi belum tahu bentuknya ini gitu loh. Jadi iya apa enggak sih gitu loh, masih ragu-ragu begitu. Ada beberapa penelitian tentang Putri Duyung ini dan ternyata menyimpulkan bahwa Putri Duyung itu memang ada dalam bentuk atau nama yang lain ya. Dalam hasil kajiannya itu ada dugong-dugon gitu. Ada dugong-dugon, ada mante, ada sikou. Nah, 3 itulah hasil kajian bahwa yang mengatakan bahwa Putri Duyung itu adalah ada dalam masyarakat. Pada awalnya, kisah Putri Duyung muncul dalam cerita rakyat dari berbagai budaya di seluruh dunia, meliputi Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Asia. Kisah pertama muncul pada masa Asiria kuno tentang seorang dewi bernama Atargatis yang mengubah wujudnya menjadi Putri Duyung lantaran malu telah membunuh kekasihnya tanpa sengaja. Bahkan masyarakat Babilonia juga menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut yang dikenal sebagai Ea atau Oannes, digambarkan sebagai duyung jantan. Sedangkan dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai dan siapa saja yang tergoda akan menemui ajal. Tak berhenti sampai di situ, Putri Duyung juga dikaitkan dengan makhluk siren dalam mitologi Yunani. Demikian pula Sirenia, ordo mamalia laut yang terdiri dari duyung dan lembu laut. Sebagai makhluk mitologi, beberapa catatan kesaksian perjumpaan dengan Putri Duyung oleh pelaut zaman dahulu kemungkinan besar merupakan kekeliruan atas pengamatan wujud mamalia laut tersebut. Bahkan Christophorus Columbus menyatakan bahwa ia pernah melihat Putri Duyung saat menjelajah Laut Karibia, dan laporan penampakan juga ada pada abad ke-20 dan ke-21 di Kanada, Israel, dan Zimbabwe. Sedangkan pada tahun 2012, National Ocean Service Amerika Serikat menyatakan bahwa bukti keberadaan Putri Duyung tidak pernah ditemukan. Iya, kalau Putri Duyung yang benar-benar manusia setengah ikan, saya nggak percaya kalau itu ada makhluk yang manusianya. Tapi kalau secara goib bisa saja. Misalnya ada orang yang pernah melihat entah di pulau mana, di mana. Saya percaya sama hal yang goib ya. Tuhan yang kita sembah goib, malaikat goib, jin juga goib. Nah, jin itu bisa berupa bermacam-macam. Sekarang banyak para arkeolog juga menemukan sejenis hewan ya yang dikategorikan sebagai Putri Duyung. Akhir-akhir ini arkeolog dari Papua juga menemukan tinggalan-tinggalannya yang diklaim sebagai Putri Duyung itu sendiri. Seiring perkembangan zaman, kisah Putri Duyung begitu lekat dan melegenda. Banyak wilayah dan berbagai budaya di belahan dunia memiliki versinya masing-masing tentang sosok misterius satu ini. Berikut rangkumannya. Mitologi Syria.
Dari beberapa bukti sejarah, asal-usul Putri Duyung pertama kali ditemukan dan tersebar pada zaman Syria kuno, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam mitologi itu ada seorang perempuan bernama Atargatis yang sangat cantik. Diceritakan, Atargatis tanpa sengaja membunuh seorang penggembala yang merupakan kekasihnya. Karena malu, Atargatis menceburkan dirinya ke sebuah sungai suci dan ingin mengubah wujudnya menjadi ikan. Namun karena ia sangat cantik, akhirnya sungai itu hanya bisa mengubah sebagian tubuhnya menjadi ikan, sedangkan dari pinggang sampai ke kepala masih berbentuk manusia. Mitologi Babilonia. Masyarakat Babilonia pada zaman dulu menganggap Putri Duyung sebagai dewa laut yang bernama Oannes. Namun bukan Putri Duyung atau mermaid, tapi merupakan merman. Serupa dengan mermaid, dewa laut ini juga berbentuk setengah manusia dan setengah ikan. Bila Anda pernah menonton film kartun Disney yang berjudul The Little Mermaid, itulah gambaran wujud dewa Oannes yang seperti dewa Neptunus. Legenda Eropa. Putri Duyung di Eropa dikenal melalui buku cerita berjudul The Little Mermaid. Dongeng itu diciptakan oleh penulis terkenal bernama Hans Christian Andersen dan diterbitkan pada tahun 1837. Buku ini menceritakan kisah Putri Duyung yang menyelamatkan pangeran di tengah badai. Setelah itu, Putri Duyung itu jatuh cinta kepada sang pangeran, tapi tidak bisa menikahinya karena ia bukan manusia. Fiturnya hanya ya orang dibumbu-bumbuin ngomongnya, tapi sosok Putri Duyung itu menurut saya ada gitu, entah di mana gitu. Tapi yang kalau keluar batu mutiara kalau dia nangis kayaknya itu enggak. Gitu. Mitologi tentang Putri Duyung memang banyak ragamnya. Setiap cerita memiliki penggambaran karakter, asal-usul, dan kepribadian yang berbeda. Bahkan berbagai video yang dipercaya penampakan Putri Duyung juga telah tersebar di berbagai media sosial. Alhasil, hal ini tentu menimbulkan pro kontra. Itulah sosok Putri Duyung yang tak sengaja terekam kamera seorang videografer. Menurut sang perekam, ia sedang memfilmkan dunia bawah laut di Barrier Reef, Australia. Tiba-tiba, tanpa sengaja ia berhasil merekam penampakan Putri Duyung yang melintasi kameranya dengan begitu jelas. Kemunculan lainnya yang sempat membuat heboh adalah penampakan Putri Duyung yang tertangkap kamera di perairan Israel. Kedua pria terlihat sangat kaget saat melihat sosok seperti perempuan yang tengah duduk. Saksi mata yang melihat ini sempat terkejut sejenak lantaran melihat makhluk ini melakukan sebuah gerakan seperti akrobatik sebelum akhirnya terjun ke gelombang lautan. 8 tahun lalu, Animal Planet merilis sebuah video yang memperlihatkan sosok yang diduga Putri Duyung selama melakukan eksplorasi di dalam laut. Saat kapal selam berada di bawah air, tiba-tiba saja kapal tersebut menabrak sesuatu yang membuat sang videografer terkejut. Setelah dilihat, ternyata ada makhluk yang menunjukkan tangannya yang menyerupai manusia, namun terdapat sirip seperti katak. Makhluk itu juga menunjukkan wajahnya mirip seperti manusia, namun dengan wujud menyeramkan. Belum berhenti sampai di situ. Ada pula video yang memperlihatkan kerangka Putri Duyung. Seseorang yang sedang mengambil video di sebuah pantai di Florida seketika dikejutkan dengan penemuan kerangka seorang wanita berambut panjang. Namun setelah diperhatikan lebih seksama, ternyata bagian perut ke bawah dari kerangka tersebut mirip ikan dan diduga bahwa kerangka itu adalah kerangka Putri Duyung. Saya pernah lihat ya di YouTube gitu. Ada sih sosok Putri Duyung gitu, itu benar apa enggak, tapi bisa dipercaya karena itu bentuk mukanya tuh perempuan tapi agak serem gitu. Terus bersisik semuanya, udah dalam keadaannya udah mati dia terdampar di tepi pantai di Amerika situ. Jadi begitu banyak sekali makhluk-makhluk yang belum kita tahu di laut gitu. Nah, apakah itu kerangka benar terbuat dari, maksudnya memang benar-benar kerangka sisa makhluk-makhluk hidup yang berbentuk seperti Putri Duyung? Bisa jadi, atau bisa jadi itu memang rekayasa, orang ngeprank atau ngerjain atau bikin heboh, disusun ulang. Meski cerita dan bukti-bukti fosil Putri Duyung banyak ditemukan di berbagai belahan dunia, namun hingga kini belum bisa dipastikan kebenarannya.
Bahkan para ahli biologi yang tergabung dalam WAB atau World Association Biological melakukan penelitian panjang perihal putri duyung ini. Hasil penelitian yang menghabiskan dana hingga 3,2 juta US dollar itu hanya membuahkan penemuan-penemuan hewan laut langka yang memang secara fisik memiliki kemiripan dengan ciri fisik putri duyung dalam mitologi dunia. Tercatat sedikitnya ada 3 hewan air, yakni dugong, manhe, dan terakhir adalah siko atau sapi laut. Walaupun secara mitologi Putri Duyung sudah dikenal di peradaban manusia di beberapa kebudayaan, namun secara sains hal ini belum bisa dibuktikan. Adapun penemuan-penemuan yang dikatakan fosil-fosil mirip dengan Putri Duyung, kemungkinan besar itu adalah fosil dari tulang belulang mamalia laut. Karena memang susunan tulang pada mamalia laut sangat analog dengan apa yang ada di manusia, terutama pada bagian dada hingga panggul dan pada ekstremitas bagian atas. Meski dianggap sebagai makhluk mitologi, rupanya kisah adanya Putri Duyung telah tertulis dalam kitab-kitab para ulama. Pertama adalah Kitab Hayah Al-Hayawan, merupakan kitab yang membahas tentang berbagai macam jenis hewan yang ada dan macam-macamnya. Kitab ini banyak sekali disebutkan hewan-hewan yang sangat unik juga langka dan mungkin saat ini sudah punah atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Kitab ini disusun oleh seorang ulama Mesir bermazhab Syafi'iyah yang bernama Kamaluddin Muhammad bin Musa ad-Damiri. Dalam kitab Hayah Al-Hayawan disebut bahwa Insanul Ma serta Syaikul Bar adalah untuk yang jantan. Dijelaskan dalam kitab Hayah Al-Hayawan jilid 1 halaman 46. Manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia namun dia memiliki ekor. Juga disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki janggut yang putih. Mereka menamainya dengan Syaik Al-Bar. Jika dia dilihat oleh manusia, maka mereka akan senang. Berikutnya adalah kitab Hasyiyah Al-Bujairimi atau nama lengkapnya Tufah Al-Habib ala Syar Al-Khatib. Kitab ini mengurai fikih mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Asy-Syafi'i atau dikenal dengan Imam Bujairimi. Sedangkan dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi, peri laut disebut dengan Banatul Rum atau cerita-cerita mengenai Putri Duyung yang merupakan wanita cantik. Sebagai sebuah perbedaan perspektif saja, sepanjang ada regulasinya, ada dasar yang mendasari pendapat-pendapat yang berkembang tentang Putri Duyung ini, hemat saya sepanjang itulah yang menjadi landasan bagi umat Islam untuk memahami kisah Putri Duyung ini. Selanjutnya itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.